Masuk Pak Supri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Supri. Gimana kabarnya, Pak Supri hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini baik, Pak. Tapi saya merasa frustrasi nih, Pak, dengan beberapa siswa yang tampaknya kurang berminat untuk belajar nih dengan saya nih. Ada beberapa siswa yang selalu tidak masuk kelas nih. Aduh, bagaimana ini, Pak? Hari ini itu berarti yang menjadi bahan kita ya, Pak Supri. Bahan pembicaraan kita itu menjadi hal yang Pak Supri alami ya, Pak, menjadi permasalahan dari Pak Supri hari ini. Terima kasih Pak Supri sudah mau berbagi dengan saya, bisa menceritakan lebih lanjut tentang situasi ini. Apa yang membuat Pak Supriyadi merasa frustasi, Pak? Begini, Pak. Jadi banyak siswa terlihat tidak antusias di kelas saya nih, Pak. Tidak mengerjakan tugas dan sepertinya tidak peduli dengan pelajaran saya ini. Jadi tidak ada semangat belajar sepertinya seperti itu. Jadi saya bingung nih bagaimana cara meningkatkan minat belajar mereka. Gitu ya. Oh iya Pak Supri, saya lupa mau minum apa? Minum ngopi? Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Biar enak ngobrolnya, kita sambil ngopi aja Pak Supri. Ada agak ngerepotin sih Pak. Boleh. Nggak usah, Pak. Kita teh aja kalau ada, Pak. Oh siap, saya buatkan dulu ya. Sebentar ya Pak, saya buatkan teh dulu. Mudah-mudahan bisa diterima lah tehnya. Enak. Terima kasih, Pak. Tunggu ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan diminum Pak Supri, tehnya diminum. Silakan. Gak usah Terima kasih, malu-malu. Pak. Balik lagi ke topik sih Pak. Balik lagi ke topik yang ingin dibicarakan hari ini oleh Pak Supri ke saya. Dari apa yang saya tangkap dari Pak Supri tadi, banyak siswa yang terlihat tidak antusias ya. Itu memang menjadi tantangan besar bagi siapapun ya Pak ya. Karena saya bisa memahami kekhawatiran Pak Supri. Menurut Bapak, kapan biasanya Bapak melihat tanda-tanda itu minatnya rendah siswa itu, kapan terlihat tanda-tandanya Pak? Dan apakah ada pola tertentu yang Pak Supri amati dari pengalaman Pak Supri tersebut? Saya melihatnya hampir setiap hari sih, Pak. Jadi bukan hanya di pertemuan dengan pembelajaran saya saja. Terutama ini saat pembelajaran dimulai ya, atau ketika saya memberikan tugas. Jadi ada beberapa siswa ya, beberapa dari mereka langsung terlihat bosan dan tidak bersemangat. Seperti itu, Pak. Oh, berarti dari pengalaman yang Pak Supri dapatkan, apakah mungkin ada momen ya Pak, ada momen di mana Pak Supri mengamati mereka dan di mana Pak Supri melihat situasi mereka, apakah ada momen di mana murid ini tampak lebih termotivasinya Pak, di sebelah mana momennya, atau lebih terlibat di pembelajaran yang Pak Supri alami, yang Pak Supri jalankan? Ya kadang-kadang sih mereka lebih aktif saat ada permainan atau ada aktivitas yang menyenangkan, tapi itu hanya sementara. Ya, setelah itu mereka kembali ke
kehilangan minat. Kelihatan sekali. Oh, berarti mereka juga kehilangan minat ya di situ ya, Pak? Oh, berarti oke, baik, Pak. Jadi tampaknya tantangan utama di sini adalah mempertahankan minat belajar mereka ya, murid-murid tersebut. Khususnya dalam pelajaran yang rutin dan tugas-tugas ya, Pak Supri. Menurut Pak Supri, apa yang menjadi faktor terbesar? Faktor terbesar ya Pak Supri yang mempengaruhi rendah rendahnya minat belajar mereka, Pak. Ya, sebagian besar dari mereka itu berasal dari keluarga yang kurang mendukung pendidikan ya. Sepertinya mereka tidak melihat pentingnya belajar. Ya pernah gini Pak. Ketika saya mengunjungi rumahnya dengan program Gurujuk ya ke rumah siswa gitu kan. Jadi dari keluarga mereka itu ada yang broken gitu kan. Ya di selatan tahu sendiri Bapak kan, Pak Tatang. Ibunya ada di Arab Saudi ya. Bapaknya nggak ada. Dia tinggal sama neneknya begitu, Pak. Jadi faktor seperti itu. Jadi mereka tidak melihat pentingnya belajar. Jadi hanya mereka asal sekolah saja gitu, Pak. Yang penting sekolah gitu. Jadi tidak dimotivasi anak harus mendapatkan kompetisi ini gitu kan. Itu mungkin karena rendahnya dari sumber daya keluarga mereka. Begitu Pak. Oh, itu menjadi faktor juga ya Pak Supri. Jadi keluarga yang bukan tidak mendukung berarti kurang mendukung, dengan kata lain kurang mendukung, karena ada beberapa faktor yang telah Pak Supri jelaskan tadi. Baik Pak, ini pemahaman yang penting ya Pak, pemahaman yang penting. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana perasaan Bapak, bagaimana perasaan Pak Supri tentang situasi ini, terutama terkait peran Bapak sebagai guru. Apakah ada keyakinan mempengaruhi citra Bapak menangani masalah ini? Ya Pak, ini ya, saya sebagai guru gitu kan, saya merasa bertanggung jawab untuk membuat mereka tertarik. Jadi karena tanggung jawab saya bukan ke beberapa orang saja, tapi semuanya peserta didik yang ada di sekolah saya ini, Pak. Jadi itu ya. Tapi saya juga merasa terbatas karena latar belakang mereka ya. Terkadang saya merasa kalau usaha saya itu tidak akan mengubah banyak hal ya terhadap terhadap mereka gitu Pak. Oh iya Pak Supri, kita itu langkah langkah kecil ya, tapi itu bisa memberikan dampak yang besar untuk mereka ya Pak. Saya mengerti perasaan itu Pak, melihat dari perspektif yang berbeda apa yang dilakukan untuk memberikan pengaruh lebih besar pada minat belajar mereka Pak. Karena tadi seperti yang dikatakan Pak Supri, ini yang bermasalahnya di minat, ini yang berbeda. Nah, apa upaya besar yang Bapak lakukan? Oke Pak, saya minum dulu ya tehnya Pak. Oh iya, silakan Pak Supri. Sebelum Bapak silakan. Oke Pak. Saya tanya yang lebih relevan ya dengan kehidupan mereka. Sesuatu yang lebih nyata dan berhubungan dengan dengan pengalaman sehari-hari mereka.
Wah, itu ide yang sangat bagus Pak Supri, sangat brilian sekali ya kalau kata Mario Teguh sangat super sekali apa yang sudah dimunculkan oleh Pak Supri tersebut. Jadi berdasarkan refleksi ini, apa tindakan konkret yang Bapak coba untuk meningkatkan minat belajar siswa Bapak, Pak? Saya akan rancang pembelajaran yang lebih relevan dan meningkatkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya juga bisa menggunakan lebih banyak aktivitas interaktif ya, karena memang ketika ada interaktif seperti sebelumnya saya katakan itu agak-agak kelihatan ada semangatnya gitu kan. Ya seperti diskusi atau proyek kelompok ya, saya akan melibatkan mereka secara langsung. Oke. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali ini yang dipaparkan oleh Pak Supri. Ya, ingin saya tanyakan, apakah ada pelajaran, Pak, ada pelajaran spesifik atau aktivitas yang bisa Bapak mulai saat ini, Pak? Saya akan mulai dengan proyek tentang bagaimana ilmu yang mereka pelajari ya bisa diterapkan dalam situasi nyata ya. Misalnya mencari solusi untuk masalah di dalam komunitas mereka. Ya karena memang mereka itu ada komunitasnya gitu kan. Kalau di apa di saya dalami gitu kan, ada yang disebut dengan komunitas warung ya, dari warung ke warung anak itu. Jadi emang anaknya itu juga. Nah, saya Itu menjadi rencana yang sangat baik ya, Pak. Jadi rencananya sudah sangat luar biasa, sudah tersusun dengan baik. Rencana Bapak, kapan Bapak berencana untuk memulai perubahan ini, Pak? Saya akan mencoba mempersiapkan di minggu ini, Pak, dan mulai dengan kelasnya minggu depan. Berarti direncanakan dari sekarang, dimulainya minggu depan. Itu bagus sekali ya, Pak. Bagus sekali, Pak Supri. Bagaimana Bapak ingin saya membantu Bapak tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini, Pak? Supaya kita bisa bertemu lagi minggu depan, Pak, untuk membahas hasilnya. Jadi saya akan melihat apakah ada perbedaan atau keterlibatan dari mereka, Pak, dari siswa-siswa itu. Iya. Setuju, Pak. Setuju sekali dengan apa yang diutarakan Pak Supri, apa yang dibicarakan Pak Supri. Kita bisa bisa bertemu dan membahas hasil atau perkembangan apa yang sudah Pak Supri rencanakan, apa yang sudah Pak Supri susun sesuai langkah-langkah dari Pak Supri. Minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi. Semoga berhasil dengan apa yang Pak Supri rencanakan, dengan apa yang Pak Supri inginkan baru-baru ini. Saya yakin perubahan ini positif dan berdampak besar bagi dunia pendidikan kita, Pak. Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih bersemangat nih ya untuk mencoba pendekatan ini ya. Minggu ini saya akan susun rencananya ya. Minggu depan ya setelah saya pertemuan dengan anak-anak, mudah-mudahan kita semua sehat ya, Bapak sehat, saya sehat, bisa bertemu lagi dan sama-sama kita berdiskusi lagi dari aksi saya ini, dan saya akan terus ya berkelanjutan untuk terus mencoba supaya semua anak ya bisa mendapatkan
hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan itu, Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya juga menantikan kabar baik dari Bapak, kabar yang menggembirakan, dan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Supri, apa yang sudah dikonsep Pak Supri, itu menjadi motivasi buat kita semua. Dan terima kasih untuk sharingnya hari ini Pak Supri. Kita belajar sama-sama, kita meluangkan waktu sama-sama. Semoga ini menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya Pak Supri. Kalau Pak Supri butuh bantuan saya lagi, butuh bantuan untuk program-program, maka langkah Pak Supri, saya menerima dengan tangan terbuka untuk Pak Supri. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Supri untuk sharingnya hari ini. Saya pamit dulu, saya pamit undur dulu karena saya ada jam di kelas lainnya setelah istirahat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Semoga sukses dengan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.